Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam sharing online. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dapat membawa manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun akhirat. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada kekasih kita, seorang Rasul yang hatinya dipenuhi dengan cahaya, sehingga setiap perilaku beliau itu dilakukan atas petunjuk dari sang pemilik cahaya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu memiliki hati yang juga bercahaya, sehingga akhlak dan perilaku kita senantiasa terjaga seperti beliau. Juga semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang keteladanan para wanita mulia sepanjang sejarah. Mereka tidak saja mulia di dunia, namun keharuman nama mereka membuncah hingga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik wanita di alam semesta sekaligus pemuka ahli surga ada 4 orang. Mereka adalah Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Muslim, Hakim, dan Ahmad. Nah, dari keempat nama tersebut, wanita pertama yang akan kita pelajari adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi, tema kita kali ini adalah belajar dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama, teman-teman. Yang pertama, profil. Yang kedua, love story. Dan yang ketiga, keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Baik, kita langsung menuju pada poin yang pertama ya, yaitu profil. Beliau memiliki nama Khadijah binti Khuwailid. Nama ayah beliau Khuwailid bin As'ad, yang berprofesi sebagai entrepreneur atau pengusaha sukses di Mekah. Nama ibu beliau Fatimah binti Zaidah. Kedua orang tua dari Ibunda Khadijah ini terkenal sebagai orang-orang yang dermawan. Mereka gemar sekali berbagi kepada para fakir, miskin, duafa, dan lain sebagainya.
Ibunda Khadijah itu lahir di Mekah, teman-teman, yakni 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Status beliau sebelum menikah dengan Rasulullah SAW adalah janda dengan dikaruniai 2 orang putra bernama Hind dan Halah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini berprofesi sebagai entrepreneur juga seperti ayahnya ya, woman entrepreneur. Jadi pengusaha wanita yang juga sukses seperti ayahnya dan seperti mantan suaminya dulu ya. Jadi dulu kedua suami beliau itu berprofesi sebagai entrepreneur juga. Namun keduanya menurut sebagian besar riwayat itu wafat gitu ya. Sehingga keduanya meninggalkan bisnis gitu atau perdagangan yang diwariskan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oke. Jadi ilmu bisnis beliau itu didapat dari kedua orang tua beliau dan kedua suami beliau yang dulu. Sehingga beliau memiliki kemahiran ya atau kepandaian dalam berbisnis seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari karakter Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Seperti apa kira-kira ciri-ciri beliau itu? Yang pertama, beliau itu berakhlak baik. Ya, beliau tidak pernah membedakan teman gitu ya. Beliau senantiasa berbuat baik kepada siapa saja yang beliau temui, entah itu dari suku yang sama ataupun dari lain suku, seperti itu. Beliau tidak pernah membeda-bedakan teman gitu ya. Namun tetap tidak larut dalam atau ketika berteman dengan orang yang buruk gitu ya, beliau tidak larut di dalamnya, tapi beliau tetap mencintai mereka seperti itu. Karakter yang kedua yaitu berparas cantik. Beliau itu terkenal sebagai perempuan yang paling cantik di Mekah. Meskipun sudah berstatus janda ketika menikah dengan Rasulullah SAW, namun kesucian beliau itu dan kecantikan beliau itu senantiasa terjaga karena memang beliau itu perempuan yang cantik dan memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, karakter yang ketiga, beliau itu berasal dari keturunan bangsawan yang terhormat. Jadi seluruh keluarga besar dari Ibunda Khadijah itu semuanya memiliki kehormatan gitu di setiap fase mereka gitu. Dari nenek moyangnya ya, dari kakeknya, dari ayahnya sampai kepada suaminya itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah. Ya. Jadi beliau itu luar biasa. Yang berikutnya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki beberapa julukan, teman-teman. Kalau Rasulullah SAW ketika sebelum menjadi Rasul, beliau dijuluki Al-Amin, seorang laki-laki yang dapat dipercaya gitu ya. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha juga tidak kalah dengan beliau, dengan Rasulullah maksudnya. Jadi Ibunda Khadijah ini memiliki beberapa julukan, di antaranya yang pertama At-Tahirah. Apa itu artinya At-Tahirah? Artinya adalah wanita yang suci.
Mengapa dijuluki seperti ini oleh penduduk Mekah? Karena beliau itu adalah wanita yang sangat jauh dari adat lokal gitu. Jauh dari adat jahiliyah Mekah. Adat jahiliyah Mekah itu diantaranya seperti apa? Diantaranya adalah para wanitanya itu gemar bertabarruj. Bertabarruj itu gemar bersolek, berdandan melebihi berdandan semaksimal mungkin gitu, dengan niat memamerkan seperti itu ya, memamerkan mungkin kecantikan parasnya, kemolekan tubuhnya, kekayaannya, seperti itu ya. Nah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini jauh dari hal-hal yang demikian. Beliau senantiasa menjaga kehormatan beliau sebagai wanita yang mulia. Sehingga atas dasar itu maka para penduduk Mekah itu memanggil beliau dengan julukan At-Tahirah, yakni wanita yang suci. Yang kedua, julukan yang disematkan kepada beliau adalah Sayyidatu Nisa'i Quraisy. Artinya pemuka wanita Quraisy. Pemuka itu pemimpin gitu. Beliau dijuluki seperti itu oleh masyarakat Mekah, khususnya para perempuan Mekah itu, karena memang beliau memiliki akhlak yang mulia gitu. Kedudukan yang luar biasa tinggi, serta kecerdasan bagi seorang wanita pada zaman itu gitu. Julukan pemimpin wanita Quraisy atau Sayyidatu Nisa'i Quraisy itu didapat karena memang itu pantas sekali disematkan kepada beliau. Saat itu para wanita Quraisy itu jarang ya yang bisa melakukan bisnis seperti yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, sehingga bisnisnya itu sangat besar dan sangat sukses ya. Jadi beliau itu satu-satunya woman entrepreneur pada saat itu yang sangat sukses gitu ya. Seperti itu alasan mengapa beliau dijuluki Sayyidatu Nisa'i Quraisy. Julukan yang ketiga adalah Ummul Mukminin yang pertama. Apa artinya Ummul Mukminin, teman-teman? Artinya adalah ibu orang-orang mukmin. Beliau itu karena menikah dengan Rasulullah, atau beliau itu istri pertama Rasulullah SAW, maka beliau adalah Ummul Mukminin yang pertama dan sangat istimewa di mata Rasulullah SAW daripada Ummul Mukminin yang lain. Jadi Rasulullah SAW itu sangat besar sekali cinta beliau kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha dan tidak tergantikan oleh istri-istri yang lain gitu ya. Oke, sekarang julukan yang keempat, yaitu Sayyidatu Nisa'il Alamin. Artinya pemuka wanita di seluruh dunia dan akhirat. Beliau mendapatkan gelar ini karena beliau itu memang menjadi perempuan yang paling baik di dunia. Juga beliau adalah salah satu perempuan yang terbaik juga di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya teman-teman, julukan yang kelima yang disematkan kepada beliau adalah As-Sabiqunal Awwalun.
Apa itu as-sabiqunal awwalun? Yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau itu menjadi salah satu orang yang ikut bersyahadat di awal kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ada di antaranya yang lain, ada pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan lain sebagainya.